Yohanes pasal 3 ayat yang ke-1 sampai dengan 21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Allah. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu,
supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapa, kami sangat berterima kasih karena kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami. Kami belajar untuk mengenal pribadi-Mu. Kami belajar untuk mengetahui tentang bagaimana cara untuk dilahirkan dari air dan roh. Agar kami tahu dan paham. Kuasai kami, urapi kami, pakai kami sebagai alat-Mu, dan jadikan kami percaya di tengah kegelapan dunia ini. Firman Tuhan berkata, Nuhu desikun mahal, netome desetamara. Dunia ini sudah gelap gulita, dan tak ada seorang pun yang memiliki terang yang dari dunia ini. Luhur oleh hemat desikram, tetapi Allah memberikan terang bagi orang-orang yang mau dan percaya kepadanya. Berbahagialah kamu, karena kamu adalah milik-Ku. Ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami tidak mendengarkan sabda firman-Mu, tapi izinkanlah hati kami, mata kami, pikiran kami menerima Tuhan dan menyaksikan tentang film pendek mengenai tentang dilahirkan dari air dan roh. Di dalam nama Tuhan Yesus bertahan tunggal, kami siap untuk mendengar dan melihatnya. Yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Jangan Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles which thou doest, except God be with him. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is every one that is born of the Spirit. How can these things be? Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. If I have told you earthly things,
And ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? No man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believeth on him is not condemned, but he who believeth not on him is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light has come into the world, and men love darkness more than light, because their deeds are evil. For everyone who doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Puji nama Tuhan, sangat indah sekali. Saya suka sekali. Kenapa? Inilah hidup manusia, karena manusia tidak lepas dari kehidupan yang banyak pelanggaran, dan juga kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah melangkah terlalu jauh dan lepas dari tangan Tuhan. Seperti Nikodemus, ya. Nikodemus, jadi ini kita tahu bahwa riwayat hidupnya adalah seorang apa? Farisi. Bahkan Nikodemus adalah pemimpin apa? Agama. Pemimpin agama yang betul-betul dipakai oleh Tuhan. Tapi Nikodemus masih bingung, karena dalam perjalanan pengiringan dia itu, dia bisa ceramah, dia bisa memberikan tahu orang untuk bertobat, tapi dalam pribadinya dia tidak ada sesuatu. Sudah tahu maksudnya? Tidak ada sesuatu, tidak ada kehidupan, menjenuhkan. Bisa melayani tapi menjenuhkan, membosankan. Hal itulah yang membuat dalam proses ini kurang bagus, sehingga dalam perjuangan ini tidak bisa. Banyak perkara yang membuat hidup ini selalu dilukai dengan kepribadian kita masing-masing. Saudara, mari kita berkaca dan bercermin, ya. Apakah hidup kita ini seperti itu, gitu? Kita tahu kebenaran bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini begitu, ini begini.
Tapi dengan proses yang kita punya itu, saudara, seringkali perkara-perkara itu terus menghadang kita dan membuat kita tidak fresh. Makanya kita harus sadar bahwa hidup yang sementara ini, mari kita bertanya seperti Nikodemus, ya. Kalau saudara konseling, itu tadi Nikodemus juga konseling, saudara. Tapi dengan kondisi yang konseling itu, dia tidak membantah, dia hanya bertanya, dia hanya memandang dan menyelami. Jadi kalau orang konseling itu tidak perlu berdebat, tidak perlu orang benar merasa tidak puas. Nah, Nikodemus benar tidak puas, tapi dia dengan tekun mendengarkan apa yang diminta oleh Allah Bapa lewat anaknya Yesus Kristus. Mari kita belajar seperti Nikodemus, ya. Dengan percakapan yang sudah diberikan itu, saudara, maka Yesus hanya mengambil seluruh riwayat kronologi dari Nikodemus. Kamu bisa melayani, bisa sembarang, bisa berhasil, bisa kaya, bisa besarno anak, oke. Kronologi bagus. Tapi kosong hatimu. Cintamu pada Bapa tidak ada. Makanya Yesus berkata apa? Jangan heran. Jangan heran. Kamu harus hidup baru. Nah, saya jawaban saudara apa? Apa sudah sama seperti Nikodemus? Apa jawaban Nikodemus? Loh, saya sebesar ini, masa saya harus lahir ke tempatnya seorang ibu lagi? Ya mungkin loh, saudara. Intinya kan gitu. Kalau ini bahasa sehari-hari, loh, kamu ini loh, ngerti kebenaran kok mbok langgar. Intinya kan gitu. Dari persoalan-persoalan itulah kadangkala hambatan itu mengikat, saudara. Sehingga kita tidak fresh mengiring Tuhan. Cuma hanya berkata, wes nanti aku konseling. Pokoknya aku butuh konseling. Nanti aku butuh konseling. Tapi apa gunanya? Kamu konseling tapi tidak ada jawaban. Betul tidak? Seharusnya kamu membuka hati seperti Nikodemus, mendengarkan dengan seksama dan lakukan. Nikodemus tidak bilang hasilnya apa ya? Nah, cuma dia bertanya aja. Masa aku harus lahir di tempat rahim mama, ibu lagi? Tapi Yesus menerangkan apa? Apa saudara penerangan Tuhan di sini? Mari kita buka, saudara, ya. Kita lihat. Aku berkata kepadamu, dengarkan baik-baik ini. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, dilahirkan dari roh itu seperti apa? Kehidupan manusia ini berliku-liku, beraneka ragam. Masalah A dan masalah B tidak sama. Bahkan suami istri pun kadang permasalahannya beda. Satu mikirin keluarga, satu mikirin anak, satu mikirin keuangan. Tapi sama aja di hadapan Tuhan itu adalah persoalanmu. Kamu harus ada pemulihan dengan persoalan itu. Nikodemus tidak ada masalah, tapi dia tidak tahu arti dari kehidupan yang sebenarnya. Dia hambar. Dia pintar membawa khotbah, dia pintar membawa ceramah. Tapi apa yang dilihat? Sia-sia. Makanya Tuhan berkata, kamu harus hidup baru. Dan hidup baru itu kamu harus masuk di dalam kelahiran dari air dan roh. Ayo kita masukin. Apa arti dari kelahiran? Dari roh atau dari air. Kita menyatukan iman kita bersama dengan Tuhan, ya saudara. Bahwa perjalanan kita sebagai anak-anaknya, kita tahu bahwa persoalan yang kita punya itu adalah persoalan yang Tuhan ingin kita tahu. Kamu harus memahami. Itu intinya kayak gitu, bahasa sehari-harinya. Kamu hidup itu dengan daging. Ini kita masuk dalam dunia roh, ya. Arti dari dilahirkan dari air dulu. Apa? Dilahirkan dari air dulu, ya. Kamu itu punya tubuh, punya roh,
punya jiwa. Hidupmu itu fana, betul enggak? Umurmu itu terbatas, betul ya? Kalau kehidupan yang terbatas ini kamu tidak bertanggung jawab kepada Tuhan, kasarannya kamu sakarep-karepe sendiri. Ini waya makan, waya tidur, terus begitu terus. Kamu tidak ada perkembangan imanmu seperti Nikodemus itu. Berarti matilah seluruh hidupmu. Berarti apa? Hambar. Loh, bukannya kalau hambar itu rohnya tidak ada. Loh, ini kita bicara lengkap loh, saudara. Apalagi kalau rohnya tidak ada, tambah hambar. Kamu ya pergi ke sana. Malah pergi ke sana. Loh, sini pergi ke sana loh. Ngapain? Loh, kamu tuh pergi ke sana ngambil obat. Sini diambil minuman. Loh, kenapa kamu ambil minum? Aku haus. Menjengkelkan, itu rohnya tidak ada. Tapi ini rohnya ada, tubuh roh jiwa lengkap, tapi hambar. Makanya Tuhan berkata, kamu itu harus dilahirkan dari air lebih dulu. Air itu menandakan apa? Kehidupan. Kalau tubuh roh jiwamu tidak ada kehidupan dalam hidupmu, maka kamu tidak akan masuk ke surga. Intinya kayak gitu, Seth. Kalau kita ngambil sehari-hari ya, bahasa sehari-hari. Loh, kok bisa gitu, Bu? Iya, tubuh ini adalah fana. Nanti mati jadi tanah. Tapi tubuh ini juga harus memuliakan nama Tuhan. Membesarkan kerajaan surga. Itu tanggung jawab kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Apakah kita keluar-keluar, kamu harus pergi ke Bu Titi, kamu harus mencintai Tuhan, ini firman Tuhan. Bukan, itu pengkhotbah. Yang Tuhan katakan tubuhmu adalah menjadi cahaya, memuliakan Tuhan dengan perkataan, dengan perbuatan. Bagaimana perbuatan kita ini baik kalau kelakuan kita tidak baik, saudara? Paham itu maksudnya? Kamu anak Tuhan, tapi omonganmu kotor-kotor. Gak bisa. Sama aja kamu tidak dilahirkan dari air. Air itu menandakan hidupmu itu sudah bobrok, sudah hancur karena Adam dan Hawa. Tapi Tuhan sudah mati di kayu salib, sudah menebus hidupmu. Kamu murni bersih ketika kamu menerima Yesus sebagai juru selamat. Murni bersih tubuh roh jiwamu. Tapi mbok kotori dengan perbuatanmu sendiri. Berarti kamu tidak dilahirkan dengan air. Jadi air itu hidupmu, kamu tidak dilahirkan dengan kehidupanmu. Karena ketika manusia itu percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah menetralkan, menyucikan. Itu sih, penyakitmu sudah tak tanggung, bebanmu tak tanggung, semua pelanggaranmu sudah tak tanggung. Loh, berarti kan sudah beres, saudara. Tapi mengapa kita selalu ketik berat, saudara? Berat. Apalagi itu kunis pindah ada di sini. Ya apa kabarnya? Aduh bro, apes aku. Udah. Apes dibuka. Berarti kehidupan yang lahir dari air tadi sudah apes, betul tak? Berarti tidak dilahirkan dengan kehidupan, tapi dilahirkan dengan apes tadi. Kan gitu. Maksudnya, loh, kamu yang apa? Maksudnya kamu kurang sembayangi, mungkin kita ketemu dengan anak Tuhan. Ya. Enggak, Bu Titik lo ngomong lah, Bu Titiknya dijak omong kan. Bu Titik lo ngomong, tiap hari itu rapi, dari kanan ke kiri. Bagus om. Terus, bocah, percuma, lo apa? Sepi. Oh, gak mungkin, Bu Titik jos. Loh, saya bukan dukun, sudah. Mengapa saya bilang dari kanan ke kiri? Karena Tuhan yang suruh. Mengapa? Karena kita jadi baptis, kita jadi penuh dengan kemuliaan Tuhan, kita harus ke kanan. Karena domba itu sebelah kanan, kambing itu sebelah kiri. Itu ada artinya, saudara. Tapi saudara sudah apa? Sudah apa? Memotong sabotase dulu. Sepi gak mempan doa Ibu Titi. Halo? Gak mempan doa Ibu Titi. Terus saya juga manusia, saya ini hamba. Saya, kalau hamba belajar untuk menerima kenyataan hidup, ya tak telan aja. Lek enggak terima, ya tak labrak orang itu. Loh, aku
aku ini berdoa, anggapmu aku harus jaga uangmu. Ini saudara. Memangnya aku ini pedukunan, jadi doain langsung kaya. Nggak mungkin gitu. Dari bawah dulu, belajar dari bawah, nggak bisa langsung kaya, mendadak. Pesugihan bisa. Nggak ada. Tumbal itu ada. Ya, memangnya gitu. Tapi kok sudah sama. Miskinnya, jangan pergi ke Bu Titik dah. Kemana? Kemana wis toh? Ternyata dinaik ke gunung ketemu mbek gendro wewe gombel. Lah apa gunane? Berarti kamu bukan dilahirkan dengan air kehidupanmu, tapi kamu dilahirkan dengan gendro dan wewe gombel. Lah betul tak saudara? Ini kasarannya loh, ini bahasa sehari-hari. Kalau kita dalam firman tidak ada gendro wewe gombel, gak ada. Ya itu tadi, orang yang hidup di dalam Tuhan itu akan menjadi terang. Betul lah? Yang tadi kan bilang itu. Tapi kalau orang tidak mau percaya, hukumannya adalah gelap, selalu masuk di dalam kegelapan. Gendruwo wewe gombel pesugihan itu dari Tuhan tak? Dari mana? Dari gelap, betul enggak? Gelap berarti dengan setan. Nah, sudah tinggal milih terang atau gelap. Saya kalau ke anak-anak sekolah minggu, siapa yang suka terang? Oh, saya suka terang. Udah cerita, anak kecil. Tante, ya, kalau aku tuh kemarin tuh ya ditinggal sama papa mama, ya, mana ketemu lampu udah mati semua, aku nangis. Nah kenapa nangis? Takut gelap. Ya udah, kamu diem dulu dong, diam. Lalu apa yang kamu lakukan? Ayo lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Waktu aku merem-merem gini-gini, ada bayangan-bayangan. Ternyata selambu ini yang bergerak-bergerak. Tapi dia pikir ada setan-setan. Itu anak kecil. Kita ini bukan anak kecil, saudara. Bukan ditipu oleh iblis dengan anak kecil. Goyang-goyang itu setan. Bukan dong. Kita itu punya hikmat dari surga. Betul enggak? Oh ini sakit. Buka kronologinya. Oh ternyata dalamnya ada jarum-jarumnya. Makanya kamu muntah-muntah semua. Oh ya kok saya tahu ya. Bu Titik sakti. Bukan. Tuhan tunjukin jalan solusinya. Pasti ada solusinya di dalam Tuhan. Dan tidak ada persyaratan. Tapi kalau ke dukun, kamu minta apa? Kaya, berapa tahun? 25 tahun, harus menyerahkan nyawa 4 orang. Nah itu ada tumbalnya, saudara. Tapi ketika Yesus, kamu jadi anak terang Nikodemus, kamu harus lahir baru. Kamu harus hidup, dilahirkan dari air dan roh. Tidak ada persyaratan, saudara. Tidak ada persyaratan. Jika kamu percaya, aku sudah berikan terang itu. Seperti itu. Tapi sulit manusia untuk menerima. Kenapa? Karena gak percaya ambil dunia roh, saudara. Paham, saudara? Ada seorang keluarga, saudara, dia habis kematian, ya. Tiba-tiba pembantunya teriak, wah, gitu. Terus didatengin apa? Oh, dia bilang, ada om siapa? Ya, yang mati tuh. Dua hari kemudian, anaknya, ada papa. Di mana? Di kaca. Namanya siapa sih kaca di situ? Seminggu kemudian, heboh kok rumah itu kayak seakan-akan tuh yang mati tuh hidup kembali gitu, menakut-nakuti. Akhirnya dipanggilnya pawang setan, tapi bukan saya saudara. Orang bilang saya pawang setan. Waduh, saya bilang wah saya itu bukan pedukunan, kok dibilang pawang setan. Panggil pawang setan. Wah ini karena ini ya. Persyaratannya kamu harus menyembelih ini, kamu harus begini, darahnya harus begini. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Darah dicuci dengan bunga apa bla bla bla. Tidak sesuai, saudara. Itu tidak sesuai. Itu bukan dilahirkan dari air. Air itu menyatakan kehidupanmu, sehari-hari kelakuanmu tuh loh. Di kerjaannya apa, di keluarganya apa, di tempat pergaulan gimana, di keluarga baik-baik, ya marilah anak-anak baik-baik. Tapi di luar saudara, tiong-tiongan, main perempuan, main laki. Loh saudara, itu bukan kelahiran air. Tuhan berkata, kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu dilahirkan dari air. Air hidupmu itu tidak karu-karuan, saudara. Bagaimana Tuhan memberkati hidupmu? Ada orang bilang, sudah, tadi dia sudah di pawang ini,
tetap aja ada, tetap aja. Sumurnya sekarang tuh jadi ada orang nangis kan. Hanya satu ketika saya diajak sama teman saya masuk ke tempat keluarga ini. Begitu saya masuk, saya kaget. Loh, kok aneh ya? Kok ada kelawar besar sekali. Waduh, ini nggak pas. Saya berdoa, Tuhan apa yang saya lakukan? Nggak apa-apa. Tak vakum. Jadi saya yang perang. Tuhan yang maju tuh vakum sama malaikat itu. Mikael. Tenang saya. Diem. Cuma gini tak matanya. Ngerok. Kalau kita lihat terus bisa transfer, tapi saya nggak mau lihat. Saya tahu matanya di mana. Duduk itu dia berusaha meniup. Nggak bisa, karena divakumkan. Bagaimana bisa? Karena malaikat yang memerangnya. Saya itu kita berdoa. Tuhan buka. Di sumur itu pegawaimu ngasih kembang-kembang. Enggak apa-apa, saya enggak mengharuskan kamu percaya. Tapi saya bilang, kembang-kembang yang ada di sumur itu harus buang. Gimana caranya aku enggak kelihatan boleh. Menteng saya, enggak percaya dunia roh kan gitu, menteng-teng karena PDW. Saya di mata ada CCTV ada. Enggak apa-apa. Sekarang yang penting saya yang menerangkan. Ya, saya kan enggak mau kan, enggak apa-apa. Kita doa. Anak yang kelihatan papa tadi, saya masuk. Tuh, kok aneh ya? Ini kaca bukan kaca, tapi ini orang yang berdiri di situ. Dan itu tidak ada rupa, jadi wujud tubuh tuh. Dan anaknya juga bilang wujud tubuhnya kayak papa, tidak ada mukanya. Saya bilang, Tuhan dari apa? Dibuka kronologi. Kayu ini dari kayu orang mati. Loh, pantas. Ini dalam hati saya. Ya udah, ya apa Tuhan, orang tidak percaya dunia roh itu repot. Bagaimana dilahirkan dari air kalau air hidup kita tidak mau masuk di dalam hal seperti itu? Akhirnya ya sudah, saya bilang ya apa ya, ini kayu mesti kita doakan. Memangnya apa Bu? Bingung saya menyampaikan kan? Ada rohnya. Nggak bisa, ini suaminya menteng-teng, nggak bisa, ini sudah lemari zaman saya masih kecil, doa pokoknya menteng-menteng bisa. Saya gini, maaf ya, saya di sini tidak mau berdebat, saya hanya memberitahu. Nah tapi kamu mesti aneh-aneh loh. Aku nih di sini nih berapa puluh tahun nggak ketok setan. Saya nunjuk setan itu sopo dalam hati saya sudah. Saya cuma bilang kalau di tempat itu ada itunya itu ada. Ya sudah, itu pas. Terus kita lihat yang ada di tengah di tempat ruang tamu itu juga katanya kalau malam itu bisa ada suara-suara. Kita doa di situ. Loh, ternyata di pojok sendiri itu ada pohon besar dulu. Dan pohon itu sangat keramat dan itu ada gendingan. Kalau malam itu ada gendingan. Karena gendingannya diusir, jadi tinggal suara-suara yang tidak baik yang ada penghuni di tempat pohon besar. Jadi walaupun itu jadi buang dan jadi buat rumah, tetap aja dia ada di situ. Nah akhirnya bagaimana saya nerang? Bingung juga sih. Dan saya cuma bilang gini, ya apa ya kalau rumah ini diurapi. Nah, setan itu kan berusaha untuk mengecewakan dosa. Terus ditanyain, ada apa? Lalu saya mau ngomong apa? Ya saya bilang akhirnya, ini dulu ada pohon besar. Dan pohon besar ini memang ada penghuninya. Kalau tiap hari itu gendingan itu mesti ada gendingan itu. Dan itu pun jadi usir, tapi roh-roh yang di dalam itu tidak mau pergi. Jadi dia ada di sini. Parah sih. Gak bisa, rumahku kok banyak setan nih. Gara-gara kamu datang ke sini, setan tok. Gitu. Nah, terus siapa? Jadi saya mau bilang, loh kamu lapo, nyelu aku. Gitu ya. Kenapa kamu manggil aku jauh-jauh kan gitu? Ya sudah, kan daripada saya berdebat, saya cuma bilang gini, ya sudah. Sekarang ini kita doa aja, ya. Kita vakumkan. Apa vakum itu? Vakum itu dimatikan suri. Gak bisa setan usirin sekarang. Udah Tuhan diperintah. Saya aja tidak berani untuk merintah Tuhan. Usirin Tuhan, ben percaya, tidak bisa. Saya bilang cuma gini.
kita ini berdoa ada waktunya, ada saat-saatnya. Maka itu kalau kita berdoa dengan kuasa-kuasa itu harus dengan puasa. Aku bisa puasa. Kira aku nggak bisa puasa. Aku lo puasa 2 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum, bisa kok. Jadi saya bilang, ini apa ya? Bagaimana dia dilahirkan dengan air? Kalau dalam hidupnya kasar kayak gitu, bentak-bentak, marah-marah. Jadi di hati itu kayak saya itu tidak suka justru. Kenapa? Karena saya dari dulu suara-suara yang keras itu terus seperti kayak nggak pas. Jadi saya sudah mengalir aja, rasanya sudah lepas gitu. Tapi Tuhan bilang, lanjutkan, mengalir, mengalir lagi Tuhan, gitu sih. Jadi Jonda itu saya sedih tuh, mengalir lagi Tuhan, apalagi nanti diomeli apa. Itu dalam hati saya bukan tidak suka, tapi kok dibilangin gini, gue gak percaya itu semua pilih gimana. Itu ceritanya kan kita harus mengurapi tempat itu dan kita harus berkati dan kita membuka ibadah penyembahan pujian pertama. Di situ kan ada ibadah nantinya. Ya, istrinya ya suaminya keluar. Akhirnya saya gini, Tuhan, wes pusing kepala saya tidak bisa tidur, saya tidak tenang. Baru tidur saat selepatan gini. Roh yang di pohon itu datang, gubrok. Ini pian ini bisa pecah-pecah. Tapi karena saya selalu doa dengan pengurapan, jaga sama malaikatnya. Jadi dibuat heboh. Dim masa ada tengah malam jam 2, jam 3 ngangkati kursi di kereta-kereta, tidak ada saudara, tidak roja. Saya cuma bilang gini, Tuhan, hambamu tuh mau tidur. Saya nggak tahu. Tuhan bilang, lahir dari air itu berat, hambaku. Karena kepribadian. Saya kalau kamu melihat kondisi seperti ini, apa yang kamu lakukan? Pribadimu. Air itu air hidupmu. Ya, secara pribadi saya harus memuji Tuhan dan memuliakan. Ya laksanakan. Wes saudara nyanyi, ngantuk nyanyi. Baru ngantuk gini, kriat tuh. Itu saya. Selambu tuh ditarik gitu. Lek zaman dahulu saudara, orang kalau dikira, ayo, keluar kamu, tak pergi gede. Ada yang kayak gitu saudara. Begitu keluar dia mengkerut saudara. Ada yang gitu, tapi saya tidak mau lakukan. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang maju. Tuhan tidak perang, aku mau perang. Kan tidak mau saya. Jadi masih berdoa, mujidah sudah Tuhan. Saya tuh, wah, mata saya sudah betul merem gitu. Ya apa Tuhan tak serano ya, Tuhan tak serano. Saya nyanyi. Saya melihat malaikat menjagai saya, berputar. Baru saya sudah diketok saya. Maksudnya mana diketok-ketok. Saya bingung Tuhan, tak lihat apa enggak. Saya bilang pujiin aku, nyanyi. Pintunya tadi itu buka. Jadi pintu yang tadi nutup itu sama Tuhan dibuka. Jadi kayak kaca tuh. Ya ampun saudara, perempuan terbodoh keluar semua, tapi tidak berkaki, ngawang semua. Tuhan, ini parda apa? Ini gerakan maju jalan model kayak apa? Saya juga tidak tahu. Tapi saya capek, Tuhan, saya capek. Tidak apa-apa. Nyanyi. Saya nyanyi terus nyanyi. Sampai pukul 5 bunyi belnya. Begitu. Ternyata istrinya bilang, Bu, cepetan kesini Bu. Suami saya kesurupan katanya. Hah, kesurupan? Waduh Tuhan, ya apa ini Tuhan? Jangan ke sana. Dan bagaimana? Pakai air ya. Aduh, saking bingung saya. Bingung mau bilang air itu bingung deh. Karena saya tidak boleh ke sana. Kenapa gitu loh? Kan itu pertanyaan buat saya. Kalau orang hidup dilahirkan dari air, itu dalam jiwa kita harus keluar kepercayaan itu. Air itu menandakan kehidupanmu. Percaya sama Tuhan itu penuh. Jadi tidak boleh bimbang. Ya akhirnya saya jelas Tuhan. Tapi saya masih bertanya, siapin air? Ya, siapin air. Dalam nama Tuhan suci kan dalam. Dah, minumkan. Diminum, sempurna saudara, mbak suami, mbak istrinya. Bu,
muka saya basah semua, bekas semburan dia. Saya berdoa, Tuhan, ya apa ini Tuhan? Ya, kalau iblis masukin, nah ya tahu kamu doa tambah disembur toh. Wis, si istri ketransfer gitu. Tapi saya bilang tidak, saya serahkan sama Tuhan. Itu dilahirkan dari air itu adalah percaya. Apapun yang terjadi ke depan, Tuhan bertanggung jawab. Amin. Jadi kalau saudara dibilang sudah puasa, saya kerja, gitu loh saudara. Kalau Tuhan yang bertindak, hatimu tuh ayem. Tapi kalau Tuhan tidak bertindak, kamu bimbang. Ya apa ya, dipilih enggak, dipilih. Ketika saya memilih pasangan hidup saya bingung, ini dipilih enggak. Saya percaya sama Tuhan. Begitu buka, sudah, lewati anakku. Jalan, tidak ada masalah. Intinya sebenarnya, jadi kalau orang yang dilahirkan dari air, itu ada pilihan dalam hidup kita. Kamu percaya atau kamu tolak. Ya itu aja. Tidak ada lain-lainnya. Tidak ada koma, tidak ada setengah, tidak ada. Nah, kamu percaya, jalan. Kamu anak Tuhan, jalan. Tidak ada punya uang atau punya uang, jalan. Intinya kayak gitu. Jadi kamu harus punya ketegasan bahwa kamu adalah milik Tuhan. Kadang kita capek, saudara. Karena kepercayaan itu untuk lahir di dalam air itu bertentangan dengan naluri kita. Begitu orang disembur, kita tidak enak. Begitu didoakan orang mati, kita tidak enak, saudara. Betul tidak? Pada doa anak putih mati di unggas. Doa yang mateni. Aneh toh? Kalau kita mau lahir di dalam air, kita harus menerima dan tanya sama Tuhan kenapa kan gitu. Kronologinya apa? Buka sama Tuhan. Kamu tahu kenapa disembur? Tidak tahu. Saya bilang gitu. Saya berdoa, Tuhan, ini ya apa? Sudah, tidak apa-apa, suruh tidur. Sebentar lagi dia tidur. Benar sudah. Dia ngebahas sebentar. Terus saya bingung. Dia ke sana, ke sini, ke sana. Ini ya apa? Aku tidak beli ke sana, tapi kok aku ini kok malah dia si istrinya disembur. Dia ketransfer, itu pikiran. Saya harus buang dalam nama Tuhan. Tuhan yang bertindak. Sana, jalan sini. Dia tidak bisa tenang. Tempat hotel itu saya kelilingi sana ke sini. Akhirnya sudah, dia pun bilang sudah tidur Bu. Sesuai Tuhan bilang toh. Tuhan tuh kalau bicara tidak bisa pelin Tuhan. Amin. Tuhan bilang diberkati. Tunggu. Kalau Tuhan bilang kesembuhan ada, pasti. Ketika saya punya benjolan di sini, kita punya. Saya tuh tidak bisa mikir, karena dokter sudah memvonis saya. Samanya seumur hidup kamu minum ini. Kalau enggak kamu mati. Kasarannya itu saya. Jadi papa mama tuh terus beli obat. Punya uang, enggak punya uang beli obat. Sampai menikah pun beli obat. Sampai hal-hal yang tidak baik Gusti berkata, kamu menikah dengan obat. Sakit enggak sedikit loh. Dilahirkan dari air harus menerima. Hanya sebetulnya saya serana dan tak serana. Dan berkati sudah, ini uang untuk beli obat. Jadi saya kalau menikah kan tidak mungkin saya minta papa mama, kan itu saya bekerja sendiri. Ini uang untuk obat. Dan ini firman Tuhan. Dulu kan masih ada Alkitab saya. Dan berkata, kamu dilahirkan dari air, itu keputusanmu. Kamu mau hidup sesuai dengan aku atau kamu tergantung dengan obat. Ya sudah, aku milih ini Tuhan. Firman ini tak pegang. Berbahagialah kamu yang tidak melihat aku, tapi kamu percaya. Itu tak pegang terus, saudara. Hanya saya berdoa, terus berdoa pakai air, saudara. Saya berdoa pakai air, terus berdoa. Akhirnya lama-lama, saudara, saya tidak sadar bahwa ini sudah tidak ada. Begitu saya punya anak satu, ketika saya ngaca, loh aneh ya. Tapi Tuhan bilang, kamu sudah dilahirkan dari air. Maka mujizat itu menjadi bagianmu. Amin? Amin enggak? Kalau mujizat itu menjadi bagianmu, berarti kamu harus mengikuti jalur Tuhan. Bukan mengikuti jalur Bu Titi. Nanti kecewa. Doa gak mempan. Akhirnya udah tidur. Pagi, jam 6, jam 7 saya dijemput. Dalam perjalanan dijemput, Tuhan kasih pengertian pada saya. Hambaku. Ya Tuhan, bukan hambaku udah. Tapi Tuhan itu memberikan Roh Kudus itu
adalah sarana yang paling dekat dengan hati kita dan pikiran dan tubuh dan roh dan jiwa. Jadi begitu kita masuk, Roh Kudus itu masuk dan saya masuk dalam hadiratnya, Tuhan buka hambaku. Nanti kalau dia marah-marah sama kamu, ya, kamu bilang gini, enggak apa-apa, marah, tapi saat itu kamu doa sampai aku, ya, doa sama saya. Saya tidak mau Tuhan. Tuh saya tanya, sama Nikodemus kan tanya, saya tidak mau Tuhan. Dan tidak mau ya apa Tuhan? Apa Tuhan yang berjanji? Nah itu namanya menentang. Sudah dibilang tidak boleh, ya jangan terus kan gitu. Sudah berhenti, stop, memori lama stop, terus gak bisa. Itu melanggar saudara. Berarti kamu tidak siap dilahirkan dari air. Hidupmu belum memandang bahwa hidupmu itu belum bisa untuk masuk di dalam kebenaran Tuhan dengan kenyataan hidup. Makanya Tuhan bilang sama Nikodemus, nah kelihatan dengan kasat mata, orang timpang bisa berjalan, orang buta bisa sembuh. Kamu gak percaya. Itu gak salah kan gitu tadi. Apalagi Bapa di surga itu roh. Sekarang kamu harus lahir dari air dulu, baru kamu masuk dalam lahir dalam roh. Nah itu baru gitu saudara. Mari hari ini belajar. Jangan saudara hanya sebagai pendengar, tapi apa yang sudah mengalami pergumulan itu lakukan. Seperti saya bilang, Tuhan, saya pengen ada tempat gereja di gunung, biar orang-orang datang, nanti kita bisa konseling gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Tuh, di bawah sana loh, banyak lampu-lampu itu loh nyala. Selamat musik itu. Pasaran gitu. Kamu layani itu dulu. Dan saya menteng-teng saudara. Gak mau, pokoknya harus dalam nama Tuhan diberkati saya. Ya bisa aja. Karena ambisi saya. Tapi akhirnya tidak ada pimpinan Tuhan. Tidak ada yang namanya lahir dari air. Karena saya memiliki ambisi. Hidup manusia punya ambisi, punya keinginan. Aku pengen gini, aku pengen gini. Loh, kalau selama ini datar, jangan diterusno, kan gitu. Hidup kudus dulu, hidup berserah pada Tuhan, itu totom ya Tuhan saudara, ditata semua. Loh ini yang Tuhan mau, hidup di dalam kebenaran, amin. Lewati dan jangan patah semangat. Ingat Tuhan berkuasa atas hidup kita. Itu adalah lahir dari air. Sekarang lahir dari roh, ya. Apa artinya? Gini saudara, ketika saya sampai di sana, saya kan sudah tahu dari Tuhan, dia marah-marah dan saya tetap diam. Begitu sadar, dia bangkit berdiri. Tahu sudah, dia bangkit berdiri, saya itu mau diusir, tapi dia mau mukul. Maksudnya kayak mau nempis saya gitu, mau kayak pergi kamu gitu, maunya kayak gitu. Tapi begitu dia berdiri sudah, dia mau begini, ada satu angin yang lembut masuk, seret gitu. Jadi ada sesuatu yang membuat saya, begitu angin datang itu saya merasa tenang. Saya merasa ada sesuatu yang indah dan itu adalah milik saya, pasti Yesus. Akhirnya saya tenang, saya damai. Tapi orang ini jatuh, tumbang, jatuh, lemes, dan dia mulai sadar, aku di mana ya? Gitu sih. Aku di mana ya? Gitu. Papa, pukuli popok sampai merah semua. Saya bilang jangan dipukuli Ci, biar sadar, mungkin dia kesurupan gitu. Kok jadi kayak gini, kayak perempuan? Bukan perempuan itu lembut Ci, tak gitu nih. Ya toh, berarti siapa ini? Suaminya lembut terus bingung sih. Biasanya kan teriak-teriak, aku di mana? Dapat minum Pak. Tadi jangan disembur gitu. Aku nyembur lah, begitu sudah. Enggak, sudah peluk istrinya. Jadi peluk, dan cium di depan saya, cium saya. Ayah saya lega, aduh puji Tuhan, Tuhan baik. Oh ya, saya harus kerja doa ya. Tapi saya takut, ya apa caranya gitu. Dia peluk dan nangis, gitu. Ya lama, saya duduk. Pak, dia ini hamba Tuhan yang papa marahi lu, tadi ungkit-ungkit meneh yang papa marahi jadi
Dia tuh pelan-pelan dia melihat saya. Hanya dia menghormati dan dia minta maaf. Berdoa itu saudara. Lalu saya bilang, ya mari kita berdoa. Saya bilang perintah Tuhan tidak tak lakukan, saya terbawa dengan arusnya dia. Iblis masuk lagi, apa saudara? Gitu, berdoa. Minta pimpinan Tuhan. Nah pada saat itulah rohnya dia bersatu dengan Tuhan. Nah itu namanya kelahiran di dalam roh. Dia bertemu dengan Tuhan di dalam roh. Apakah bisa tuh Bu? Bisa. Seperti apa contohnya? Ini kita berdoa, saudara. Kadang-kadang di dalam saat kita berdoa itu kita merasakan ada sesuatu. Pernah enggak? Bukan mengerikan ya saudara. Sesuatu yang membuat kamu bahagia. Kamu nangis, kamu bisa bukan itu saudara, itu kerasukan saudara, saya enggak suka. Kalau terus berdoa terus ketawa-ketawa sendiri itu enggak mau saya. Ya kita itu berdoa yang tenang dan supaya Tuhan itu memberi pesan kan gitu. Jangan tuh wah gitu, histeris saya juga enggak mau. Karena percuma saudara. Doa datang ke sini cuma nangis histeris. Buat apa? Mending diam didengar pesan Tuhan. Betul toh? Nah, saudara merasakan hadirat Tuhan. Karena kelahiran roh saudara itu kelahiran dalam kehidupan air saudara itu sudah penuh. Jadi ini ada batas saja. Begitu saudara mencintai Tuhan full, maka kamu akan lahir di dalam roh, di mana perkembangan hidupmu itu akan bertemu dengan Tuhan. Merasa tenang, sukacita, merasa indah. Nah itu hadirat Tuhan. Tinggal saudara memupui sampai saudara merasakan bahwa Tuhan berbicara dengan saudara. Berani? Bisa? Amin? Cukup sedikit saja. Ya, lek butuh di dunia roh. Loh, saya tidak butuh itu, saudara. Tuhan juga tidak butuh dunia roh. Tapi saudara berdoa, merasakan hadirat Tuhan itu dipupui terus, saudara. Sampai di rumah, saya minta supaya seperti itu lagi. Terus dipupui. Sampai saudara bertemu dengan Tuhan. Bisa? Bisa enggak? Bisa, saudara. Ini waktunya saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Amin. Tapi jangan yang aneh-aneh. Contoh, sudah pernah tak cerita ini belum? Yang naik perahu itu dengan hamba-hamba Tuhan. Nah, kita ini lagi level pertama untuk jadi pelayan Tuhan. Level pertama untuk mau jadi masuk ke pendeta. Kita masuk dalam kebangunan rohani dunia roh. Maksudnya bahasa roh. Saat itu, saya ini kan besar tinggi. Terus pembimbing saya itu juga kecil tapi gendut. Namanya Mbak Retno. Yang satunya tuh laki besar. Nah yang besar ini yang cerita, lainnya kecil-kecil. Jadi yang besar 3. Perahunya perahu getek. Tahu ya saudara? Pernah cerita nih kan? Menyeberang ke tempat seberang sana, mau lihat kebun bunga. Terus dia naik. Saya sudah terasa. Naik itu enggak permisi, enggak pernah. Aku melok, goyang gue. Saya bilang, aduh, aku tak turun aja Mbak Retno. Gak usah, jangan Ti. Kamu kan suka bunga, jangan. Berhenti. Ya kamu sing tenang kata Mbak Retno. Cuk biasa biayaan. Tahu ya biayaan? Ya. Dia tenang. Pas di tengah-tengah kita lagi cerita. Kamu merasakan tidak tadi hadirat? Wah, sungguh aku merasakan. Dia berdiri. Aku juga merasakan. Semua ada. Aku merasakan tiupannya. Berkedek rambutku. Terus aku bergerak gini. Nah, itu bukan roh Tuhan, tapi itu halusinasi. Mana ada malaikat Tuhan tuh gerakno hidup saudara. Terus gerakno rambutnya saudara, wir gitu sampai merasakan keren gitu. Enggak mungkin. Semua tertawa. Dia marah. Kok bisa lupa kalau dia naik perahu ini goyang goyang semua tuh kita pegangan duh. Ini mimpi apa saya semalam? Aduh, kenapa saya sama orang ini? Saya gitu saja. Tuhan, semua bilang Tuhan. Sudah, kamu tidak percaya aku ini diurapi oleh saya. Aku tak berdoa. Berdoa ya, sungguh-sungguh berdoa. Berhenti, angin teduh. Terus dibisik Mbak Retno, kamu no angin. Segera ke kakimu. Saya doa lagi ya. Jadi doa itu kayak tidak ada sesuatu yang membuat kehidupan. Kenapa? Karena
Karena kita tidak lahir dari air. Pribadimu tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Sehingga kamu ngawur, asal ngawur bersaksi, asal ngawur segala semuanya. Jadi percuma. Bagaimana roh Tuhan bicara di tengah-tengah kita kalau kita menuntut? Tidak boleh. Amin. Jadi sudah tahu maksudnya? Tahu apa enggak? Paham apa enggak apa yang diberitakan pada hari ini? Mengerti ya saudara? Saudara harus ke sana. Kita akan perhatikan gambar dulu ya. Dilahirkan dari air dan roh. Itu menandakan tentang malaikat Tuhan menyertai dan juga burung merpati adalah teman kehidupan kita. Dimanapun burung merpati itu tanda pendekatan dia. Paling dekat adalah burung merpati yang bicara dalam hidup kita. Jadi bukan menyerupai yang aneh-aneh itu, bukan. Kalau toh itu ada, itu di dunia roh. Tapi yang mana? Karena itu ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Harus konseling dengan orang yang punya dunia roh, ya. Jangan sembarangan. Ada tuh berdoa bahasa roh. Dia lihat Tuhan Yesus jalan. Dia ada di dapur, katanya. Terus keluar lagi, ada di seberang, di jalan raya. Terus bilang, ayo kamu ikut aku. Dan dia sembahyang di jalan raya, nabrak saudara. Betul enggak? Itu bukan Tuhan. Setan menyerupai itu Tuhan. Mana ada orang nyebrang terus sembahyang? Gak ada. Jadi jangan yang aneh-aneh. Tuhan itu tidak aneh. Tuhan itu tepat dan indah. Dan itu mengena hati kita. Amin. Mari kita belajar. Lalu yang kedua, gambar kedua, Yohanes pasal 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak bisa. Saudara hanya pendengar, nanti kiamat, tubuh roh jiwa saudara kemana? Ayo kita ini sekarang maju. Kenapa di sisi sebelah sini itu kiri ya, kiri itu ada naga besar, itu setan yang merebut manusia supaya manusia jatuh di dalam dosa. Tidak percaya dunia roh, gak percaya roh itu, tidak ada. Ada saudara. Kita masuki itu hadirat Tuhan itu roh. Kita rasakan sehingga kehidupan kita ini dipulihkan perlahan, dimenangkan satu persatu, dimenangkan. Amin. Iman itu harus berjalan. Kemudian di sebelah kanan mengapa ada kepak sayap dan ada malaikat, ada bulatan. Dunia ini sebetulnya sudah diberikan Roh Kudus seluruh dunia. Sekarang tinggal manusia itu mempraktekkan hidupnya dengan dia, dengan Roh Kudus atau tidak. Kalau enggak ya tidak bisa. Tidak bisa kita lahir dari air, tidak bisa juga lahir dari roh. Air aja ketok mata kelihatan gini aja tidak percaya. Bagaimana kamu percaya? Itulah jari Ibu Titik. Jariku kan beda. Loh ya memang, tapi kalau dari Tuhan kan berbeda, saudara. Tidak ada barang mustahil. Semua itu adalah jalan hidup, tapi kita harus tahu hikmatnya Tuhan itu yang dipakai. Jangan pakai keegoan kita, jangan pakai pikiran kita, pakai otak. Lek kerja pakai pikiran, tapi kalau dalam dunia roh tidak bisa pakai pikiran. Logika tidak jalan, saudara. Mana ada mata buta sejak lahir bisa melihat? Pakai ilmu dokter. Ayo, bisa kan? Kalau toh ada dokternya pintar, tapi itu dari Tuhan, betul enggak? Itu bisa dihitung. Mana ada orang mati bisa bangkit lagi? Kalau bukan dari Tuhan. Itu kan intinya seperti itu. Jadi, mari kita sadar bahwa lahir dari air dan roh itu penting. Itu peran utama. Jangan dilupakan. Walaupun sudah tidak punya apa-apa di dunia ini. Ingat saya. Ketika saya hidup, kalau saya memikirkan, beban itu masih ada. Sering kalau saya memikirkan, mesti saya nangis. Tapi kalau saya melihat cintanya Tuhan selama ini, saya betul-betul bangga memiliki Tuhan. Karena saya hidup sampai detik ini. Karena Tuhan. Sekalipun gosip suara di mana-mana, tidak karu-karuan. Tapi saya punya Tuhan. Tuhan yang memberi saya kehidupan.
Sehingga roh saya dan tubuh jiwa saya digembleng supaya saya masuk di dalam kebenaran Tuhan. Orang kalau ngomong tuh enak, saudara, menghakimi itu enak. Orang curiga itu enak. Orang nyakiti itu enak. Tapi orang yang disakiti itu menyakitkan hati. Selama kita mengiring Tuhan, kita selalu penuh dengan banyak hal. Tapi di balik masalah itu, saudara, Tuhan punya iman, memberikan iman kepada kita supaya kita dewasa. Katanya, notice it. Aku menyertaimu. Jangan bimbang. Tentu kita bilang tidak bimbang, tapi dengan kenyataan hidup. Kamu sudah melukai aku. Pesan kita. Tuhan sudah bicara, tapi kamu tidak pernah mendengarkannya. Kadang itu membuat luka, saudara. Tapi kehidupan yang sesungguhnya itu adalah hadiah dengan Tuhan. Tapi kamu hanya mendoakan. Karena saya berharap sehingga orang itu harus begini, tapi tidak bisa. Itu menjadi luka. Tapi setiap kali saya serahkan, seperti firman Tuhan katakan gambar terakhir, anugerah terindah itu dari Tuhan, bukan dari saya, dari pribadi, bukan. Anugerah itu dari Tuhan. Kemudian di sini katakan, ketika kita menerima kesempatan, itu kesempatanmu. Tuhan memberikan kuasa dan memberikan pengertian padamu, itu kesempatan yang indah, bonus untuk kamu. Tidak lakukan. Di sini dikatakan untuk lahir baru dalam air dan roh, itu bonus. Supaya kamu tahu bahwa kamu akan dilayakkan untuk menjadi manusia yang baru. Amin. Sudah mau jadi manusia baru atau manusia yang tetap begini aja? Tentu baru, saudara. Perbarui hidupmu, tingkah lakumu, perbuatanmu, perkataanmu. Semakin kamu diam, semakin menyala kemuliaan itu. Semakin kamu diam, semakin Tuhan menyertai. Tapi tidak kamu koar-koar, kamu akan sakit. Mari kita imani bahwa api kemuliaan itu menjamah dan menjaga kita ketika kita tidak menjadi pemberontak. Kita nurut. Amin. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Saudara, kuatkan imanmu karena Tuhan berkata apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi ketika kamu hidup di dalam pembaruan, di dalam kehidupan yang lahir dari air, maka hidupmu harus dewasa. Amin. Supaya rohmu berjalan sesuai dengan roh Allah. Amin. Imanmu harus berjalan terus maju karena Tuhan punya rencana. Tuhan memberikan satu kuasa di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percayakan apa? Diberikan kehidupan yang kekal. Itu sudah pakem. Itu perintah. Itu pemberian, itu bonus dari kita. Tuhan yang memberi dengan cuma-cuma, tidak ada persyaratan. Mari saudara, kita imani bahwa semua yang sudah diberikan itu adalah hidup yang sesuai dengan perintahnya. Jangan mendahului, orang-orang jangan mendahului kersoya, jangan mendahului. Aku mau gini, tidak bisa. Harus pusat pada Tuhan, serahmu hidup. Kalau serahmu hidupmu, selama kamu berserah pada Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan. Tuhan sudah berikan. Amin. Imanmu harus maju sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan, saudara.